Selamat datang di channel tentang sains dan Islam, ayat-ayat semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang teori kuantum, sebuah teori yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, tapi seringkali kurang tepat. Nah, kuantum itu berarti jumlah tertentu, tepatnya jumlah energi yang tertentu, yang tidak bisa sembarang. Gitu. Nah, begitu kita berbicara kuantum, kita akan berangkat dari persamaan utama dari dunia mikro, yaitu persamaan Schrödinger. Bagi partikel yang bermassa M berada di dalam ruang berpotensial V, maka persamaan Schrödinger-nya adalah sebagai berikut. H itu adalah konstanta Planck, coret itu berarti per 2pi. Nah, ini adalah suku energi total, C itu adalah fungsi gelombang. Nah, ruas kanan, suku pertamanya itu adalah suku energi kinetik bagi partikel bermassa M itu. Suku keduanya adalah energi potensial sistem partikel bermassa M tadi itu. Nah, dari sinilah kita berbicara tentang sistem fisis dunia mikro. Misalkan partikel bermassa M itu, nah kita tinjau kasus pertama, berada di dalam ruang satu dimensi, tepatnya di dalam kotak satu dimensi selebar L dengan ketebalan kotak itu adalah tak hingga. Nah, jadi seperti ini. Maka persamaan Schrödinger itu mengatakan kepada kita bahwa partikel itu hanya bisa mempunyai energi E1, 4E1, 9E1, 16E1, 25E1, dan seterusnya. Yaitu N kuadrat kali E1 dengan N itu bilangan bulat. E1 itu adalah energi keadaan dasar. Jadi partikel itu tidak bisa mempunyai energi 3,5, 3,1, 3,001, 2,002, tidak bisa. Tapi energinya tertentu dan diskret. Nah, sekarang kita tinjau ketika partikel berenergi E bergerak dari kiri, ya, misalkan kiri itu X negatif, gitu. Nah, di situ tidak ada potensial atau potensial 0. Nah, kemudian di tengah, kita sebut saja X sama dengan 0, ke kanan, X positif, itu ada tangga setinggi V0. Nah, maka di sini akan terjadi dua kasus. Yang pertama adalah, ketika energi itu kurang dari tangga, ya, maka secara klasik, ketika partikel itu sampai di X sama dengan 0, maka partikel itu langsung dipantulkan ini. Tetapi dalam perspektif kuantum, sebelum dipantulkan, partikel itu ternyata masih bisa menembus sampai kedalaman tertentu di daerah positif. Itu bedanya. Kasus kedua, ketika energi partikel itu lebih besar, ya, lebih besar dari potensial tangganya, secara klasik semua partikel itu akan lewat, ya, ke kanan. Itu. Tetapi secara kuantum, misalkan jumlah partikelnya itu 100, gitu. Memang ada partikel yang diteruskan, tapi tidak sejumlah 100. Ada sebagian yang dipantulkan. Nah, itu yang tidak terjadi secara klasik. Nah, itu ya, perbedaan antara kuantum dan klasik. Nah, seandainya sekarang tangga itu tidak sampai terus ke kanan, tapi hanya sampai L saja. Jadi ini membentuk penghalang, begitu ya, selebar L dengan tinggi V0.
Maka partikel yang bergerak dari kiri itu juga mengalami dua kejadian. Pertama, kalau energi itu kurang dari penghalang, jadi ini E propanolnya berarti kurang dari 1, begitu di sini. T itu adalah transmisi. Ternyata di sini transmisinya itu tidak nol. Artinya ada sebagian partikel yang diteruskan ke kanan. Ya, meskipun kemudian ada juga yang kembali terpantul. Nah, yang diteruskan inilah yang kemudian kita sebut dengan tunneling effect, efek terowongan. Ya, meskipun energinya kurang dari penghalang, ini bisa terus menembus dan bergerak ke kanan. Tuh. Ini menjadi dasar kerja transistor. Nah, kalau energinya itu lebih besar dari penghalang, ternyata tidak serta-merta semua partikel, misalkan 100 tadi ya, itu dilanjutkan ke kanan. Kita lihat dari kurva ini, ternyata T-nya tidak sama dengan 1, berarti masih ada yang dipantulkan. Dan sama dengan 1 pada nilai-nilai tertentu. Nah, ini berjarak itu. Ya, itu. Dan ini yang disebut keadaan resonansi, yaitu keadaan ketika semua partikel itu dilanjutkan ke kanan atau bergerak terus ke kanan tanpa ada satupun yang dipantulkan. Nah, kita berikutnya kalau partikel itu berada di dalam sumur potensial selebar L dengan kedalaman V0, maka lagi-lagi tingkat energi yang diizinkan itu juga tertentu, terbatas. Minimum ada 1 ya, keadaan yang diizinkan. Bisa hanya 2, atau hanya 3, hanya 4. Jadi tidak bisa sembarang kalau partikel berada di dalam sumur dengan kedalaman tertentu. Nah, terakhir kita tinjau sistem yang lebih kompleks, yaitu balok bermassa M terikat pada pegas dengan konstanta K, ini yang kemudian membentuk sistem osilator harmonik. Ya. Ini akan mempunyai frekuensi, satu frekuensi saja yang bergantung pada K per M, gitu ya. Nah, misalkan frekuensinya F. Nah, maka energi ya itu kita kalikan konstanta Planck H per kali frekuensi. Nah, ternyata osilator harmonik kuantum itu hanya dalam skala H frekuensi, ya, itu hanya bisa mempunyai energi setengah, 3/2, 5/2, 7/2. Tidak bisa mempunyai energi yang kontinu. Ya. Tetapi energinya itu tidak tentu. Inilah osilator harmonik. Nah, kalau bisa kita gambarkan dalam sistem besar, misalkan air terjun. Nah, air terjun yang biasa kita lihat itu, ya, dengan air mengalir kontinu, itulah air terjun klasik. Nah, sekarang apa itu air terjun kuantum? Nah, air terjun kuantum itu, kalau air yang turun itu dalam bentuk kemasan, sudah diwadahi tempat-tempat tertentu, misalkan botol aqua 600 ml. Ini jatuh dari atas, betul. Atau dalam galon. Nah, ini sekian banyak galon jatuh dari atas. Nah, inilah air terjun kuantum. Itulah teori kuantum, teori energi yang terpaket dalam jumlah tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.